Apa kamu mencintainya, Dit? Tanya Rahayu lagi saat Anga sudah mulai menjauh. Namun pertanyaan itu berhasil membuat Anga memilih menghentikan langkahnya dulu. Dia ingin mendengar apa jawaban Aditya. Jawaban atas perasaan Aditya yang selama ini ia tunggu-tunggu. Mbak, justru teguran Aditya kepada kedua kakaknya yang Anga dengar karena mereka tak lekas membawa Anga ke kamarnya. Iya, Dit, sahut Ajeng. Ayo Anga. Anga kembali dituntun Ajeng menuju kamar Aditya. Betapa kecewanya Anga saat ini. Harapannya ingin mendengar jika Aditya mau mengakui perasaannya di depan ibunya, tapi Aditya justru mematahkannya begitu saja. Jika keberadaannya di sana tidak diinginkan keluarga Aditya, setidaknya Anga masih bisa tenang kalau Aditya mencintainya. Tapi tak adanya jawaban dari Aditya tadi membuat Anga jadi bertanya-tanya. Apa Mas Adit selama ini emang nggak pernah ada rasa sama aku? Apa yang Mas Adit lakukan selama ini hanya sebatas tanggung jawab aja? Tapi anak ini, apa iya Mas Adit melakukannya tanpa ada rasa sedikit pun? Nah, ini kamar Aditya. Kamu istirahat di dalam dulu ya. Iya Mbak Ajeng, Anga sempat menyapu air matanya dulu sebelum memberikan senyum terpaksa kepada Ajeng. Kamu ndak usah takut, biar Aditya yang menyelesaikan semuanya sama ibu. Meski Mbak belum tahu gimana cerita sebenarnya tapi Mbak yakin kalau Aditya ndak akan pernah mengambil keputusan yang salah. Jadi kamu tenang aja ya, tunggu suamimu di sini, Sekar mengusap bahu Anga dengan lembut. Tapi itu justru membuat Anga kembali menitikkan air matanya. Makasih Mbak Sekar, iya, masuklah, kami ke depan dulu. Anga hanya mengangguk kemudian masuk ke dalam kamar Aditya setelah kedua kakak iparnya meninggalkannya di depan pintu kamar Aditya. Langkah pertama Anga di dalam kamar itu langsung menyadarkan Anga bahwa selama 4 bulan ini Anga menikah bukan dengan pria biasa. Bukan hanya seorang manajer bank biasa. Harusnya Anga sadar sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di rumah bernuansa Jawa yang begitu kental. Atau harusnya Anga sadar ketika Aditya sering menggunakan uangnya secara cuma-cuma tanpa terlihat kesusahan sama sekali. Ternyata pria yang menikahinya adalah pria keturunan ningrat. Darah biru mengalir deras di tubuh suaminya. Tapi kamu itu harus ingat siapa diri kamu Aditya. Kamu itu keturunan dari keluarga Satya Dinata. Keluarga darah biru yang paling dihormati di sini. Kamu ndak bisa sembarangan menikahi wanita tanpa mempertimbangkan bibit, bebet dan bobotnya. Kamu harusnya tahu itu Dit. Perkataan ibu mertuanya tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau itu kriteria yang ibu mertuanya minta sebagai kandidat yang paling pas untuk Aditya, lalu Anga dapat apa? Mata Anga yang basah itu menyapu ke seluruh sudut kamar Aditya. Masih sama dengan bangunan utama, kamar itu juga sepenuhnya terbuat dari kayu yang terlihat kokoh dan kuat. Kamar yang begitu-begitu luas dengan ranjang king size, sofa, TV dan banyak lagi barang yang memenuhi kamar mewah itu. Ternyata Mas Adit memang bukan orang sembarangan, Anga tersenyum kecut mengetahui semuanya. Tapi kenapa Mas Adit nggak jujur sama aku? Apa karena aku nggak penting buat Mas Adit? Kalau Anga sedang hanyut dengan pikirannya sendiri, maka berbeda dengan Aditya yang masih diselimuti ketegangan di tengah keluarganya. Aditya mohon terima Anga sebagai menantu ibu. Anga itu wanita yang baik Bu. Dia memang masih muda dan masih kuliah, tapi dia menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan baik Bu. Apa, jadi dia masih kuliah? Rahayu kembali meninggikan suaranya. Semester akhir Bu, sebentar lagi lulus. Aditya, seharusnya kamu bisa melihat, dari perbedaan umur kalian saja, kalian sudah ndak cocok. Kamu bukan mendapatkan istri tapi malah seperti mendapatkan adik. Pokoknya ibu tetap ndak setuju. Hanya gendis yang ibu inginkan menjadi menantu perempuan ibu satu-satunya, sesuai dengan keinginan almarhum Mbah Kung dan bapakmu. Rahayu sudah terlanjur kecewa dengan putranya itu. Rencana yang telah ia susun dengan rapi untuk mempersatukan keluarga Satya Dinata dan Cokro Aminoto telah gagal begitu saja. Aditya yang sejak dulu terus saja menolak rencana perjodohan itu membuat Rahayu akhirnya nekat membuat kebohongan tentang dirinya yang sedang sakit untuk memancing Aditya pulang. Ternyata kemarin, umpannya itu tak sia-sia. Aditya benar-benar pulang dengan waktu yang telah direncanakan. Namun, semua itu hancur lebur karena ternyata Aditya pulang membawa seorang wanita dengan membawa pengakuan jika dirinya telah menikah. Padahal Rahayu sempat tak menghiraukan wanita yang datang bersama dengan Aditya dikarenakan Rahayu begitu gembira rencananya akan segera menjadi kenyataan. Melamar gendis untuk putranya. Mbah Kung dan Bapak pasti mengerti Bu. Aditya sudah menikahi Anga yang artinya Aditya nggak berjodoh sama gendis Bu. Tolong mengerti. Kamu yang harusnya mengerti Dit. Mbak, tenang dulu Mbak.
Jangan terbawa emosi. Aditya juga sudah terlanjur menikah Mbak. Percuma Mbak Hayu marah-marah seperti ini, akhirnya Wulan, istri dari Agus sekaligus adik kandung dari bapaknya Aditya bersuara. Dia memang tidak berani menentang Hayu, kakak iparnya. Tapi dia tidak suka jika Rahayu terlalu menekan Aditya. Hal itu juga yang akhirnya membuat Aditya pergi dari rumah semenjak bapaknya meninggal. Hayu yang selalu menekan Aditya dan memaksakan kehendaknya pada Aditya membuat Aditya memberontak. Setelah lulus SMA, Aditya lebih memilih hidup sendirian di ibu kota, menghindari ibunya yang selalu mengatur hidupnya. Semenjak saat itu, Aditya hanya sesekali pulang ke Jogja, itu pun karena Wulan yang selalu membujuk Aditya. Ndak usah ikut campur kamu Wulan. Ini urusan Mbak dan anak pembangkang ini. Aditya bukan anak pembangkang Mbak. Dia cuma ndak suka Mbak Hayu selalu mengatur hidupnya hanya karena dia satu-satunya cucu laki-laki bapak. Mbak Hayu sendiri yang membuat Aditya pergi dari rumah selama ini. Wulan mengeluarkan unek-uneknya, karena dia begitu menyayangi Aditya. Baginya, Aditya bukan sekedar keponakannya saja, tapi Aditya adalah satu-satunya orang yang bisa sedikit mengobati kerinduan pada kakaknya yang telah meninggal karena wajah Aditya benar-benar mirip dengan bapaknya, yang tak lain adalah kakak kandung Wulan. Rahayu terdiam mendengar penuturan Wulan yang begitu dalam itu. Mungkin Rahayu menyadari kesalahannya hingga dia tidak bisa lagi bersuara. Sekali lagi Aditya mohon Bu, tolong terima Anga di keluarga ini. Jadikan dia putri Ibu. Rahayu masih tetap terdiam tak menyahut sama sekali. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Kalau Ibu bisa menerima Anga, Aditya janji Aditya akan pulang ke sini dan mengurus sawah, pabrik, dan juga yang lainnya. Tapi kalau Ibu tetap memaksa Aditya untuk pisah dari Anga, lebih baik Aditya pulang ke Jakarta secepatnya. Aditya berlalu begitu saja dari hadapan orang-orang yang memiliki keturunan darah biru itu, klek. Anga buru-buru menghapus air matanya ketika pintu kamar Aditya dibuka. Mas, Anga memaksakan senyumnya pada sang suami. Aditya yang sudah sangat tahu perasaan Anga saat ini, langsung memilih duduk di sofa. Memperhatikan istrinya yang berdiri di dekat jendela dengan wajah sembabnya. Entah sudah berapa banyak air mata yang istrinya itu keluarkan sejak tadi. Yang jelas tangisan Anga itu terjadi karena dirinya. Sini, pinta Aditya dengan lembut. Anga hanya menatap Aditya dengan mata yang kembali berair. Bibirnya sudah bergetar menahan tangisannya. Ayo sini sayang, pinta Aditya lagi sambil mengulurkan tangannya. Tetes demi tetes air mata Anga yang tak bisa ditahan akhirnya menemaninya melangkah mendekati pada Aditya. Anga meraih tangan suaminya yang masih terulur ke arahnya. Grab, Aditya membawa Anga ke atas pangkuannya. Anga tak asing lagi dengan posisi seperti itu karena sudah berkali-kali Anga duduk di pangkuan suaminya. Tapi saat ini rasanya beda, perasaan penuh ketakutan membuat Anga tak merasa senyaman biasanya di dekat Aditya seperti biasanya. Anga takut ditinggalkan suaminya, Anga takut dibuang dari keluarga suaminya. Anga juga takut jika suaminya akan menikahi wanita yang sudah disiapkan oleh keluarga suaminya tadi. Saat ini hanya takut dan takut yang Anga rasakan. Mas belum bilang ya, kalau kamu cantik banget hari ini. Siapa yang dandanin kamu Hem? Aditya mencoba untuk menenangkan Anga terlebih dahulu. Dia menatap istrinya dengan penuh kelembutan, tangannya juga terulur untuk mengusap air mata Anga. Mbak Ajeng, jawab Anga dengan pelan. Sayang, Mas tahu kalau saat ini kamu pasti punya banyak pertanyaan yang mau kamu tanyakan sama Mas kan? Sekarang, kamu mau tanya apa? Mas akan jawab semuanya dengan jujur. Jujur Aditya juga merasa takut saat ini, dia takut kalau istrinya tidak mau memaafkan atas apa yang ia sembunyikan selama ini. Anga cuma mau tanya, kenapa baru sekarang Mas Adit mau jujur sama Anga? Kalau seandainya kita nggak ke sini, Mas Adit pasti nggak akan jujur tentang siapa Mas Adit sebenarnya kan? Aditya bungkam, dia memang salah karena tidak segera terbuka pada Anga tentang dirinya yang sebenarnya, tentang siapa orang tua dan keluarganya. Kenapa Mas? Anga menatap suaminya yang masih membelit pinggangnya di atas pangkuan. Maafkan Mas sayang, kata maaf itu justru menyakiti Anga. Berarti memang benar kalau Aditya sengaja menyembunyikan semuanya dari Anga. Apakah Anga juga tahu kalau sebenarnya Mas ini dari keluarga Ningrat? Enggak ada yang tahu termasuk kakak kamu. Anga menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Entah bagaimana takdir mempermainkan dirinya. Baru saja dia merasakan bahagia karena mendapatkan suami yang begitu baik seperti Aditya, kini dia harus dihadapkan dengan kebenaran tentang suaminya itu. Jangan nangis kayak gini sayang. Maafkan Mas, Aditya memeluk Anga, menyandarkan kepalanya di lengan Anga.
Pria itu seperti ingin ikut menangis melihat istrinya tersakiti seperti itu. Selain karena perkataan ibunya tadi, tentu saja Anga menangis karena kecewa kepadanya. Mas akan jelaskan semuanya sayang. Tapi Anga tak bereaksi sama sekali. Dia masih tetap menangis sambil menutupi wajahnya. Dari pertama datang ke Jakarta, Mas memang sudah memutuskan untuk tidak mengungkap jati diri Mas yang sebenarnya. Mas mau hidup sederhana layaknya orang biasa, karena hidup dengan segala peraturan yang dari dulu ditanamkan di keluarga ini membuat Mas lelah. Ibu dan bapak selalu menekan dan memaksakan kehendaknya. Mas nggak pernah diberi kesempatan untuk mengenal dunia luar. Mas nggak boleh mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Mas. Hingga suatu hari bapak kembali ke pangkuan Allah. Saat itu Mas memberontak dan pergi dari rumah. Mas mulai kehidupan baru di ibu kota. Mas mulai kerja serabutan untuk biaya kuliah sendiri. Mas akhirnya bisa merasakan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Mas sendiri. Mas juga bisa bebas berinteraksi dengan siapa saja. Anga membuka wajahnya. Dia masih terdiam menunggu Aditya menceritakan semuanya. Saat itu ibu nggak tinggal diam. Dengan berbagai cara ibu mengancam Mas agar kembali pulang. Ibu bahkan meminta semua kartu debit Mas dan semua yang Mas bawa dari rumah. Tapi karena Mas sama sekali tidak takut, ibu menyerah. Ibu membiarkan Mas hidup di Jakarta, asalkan suatu saat Mas harus menerima perjodohan yang sudah diatur sama kakek dan bapak dari dulu. Itulah alasannya kenapa Mas jarang pulang ke sini. Itu juga alasan kenapa Mas belum mau mengenalkan kamu pada mereka. Selain karena ibu yang pasti terkejut karena Mas menikah diam-diam, Mas juga takut ibu akan melukai hati kamu. Tapi nyatanya itu sudah terjadi. Maaf ya sayang. Tapi kenapa harus menutupi semuanya dari Anga? Bukannya Mas sendiri yang bilang kalau kita harus saling terbuka? Apa karena Anga ini cuma istri titipan? Apa karena Anga ini nggak penting buat Mas? Siapa yang bilang kamu nggak penting buat Mas? Tanya Aditya sambil menutup bibir Anga dengan jarinya. Mas melakukan itu karena Mas nggak mau kamu jadi canggung dan menganggap Mas ini bukan Aditya yang biasanya. Karena Mas ingin selalu hidup seperti orang biasa tanpa harus bersikap hormat karena tahu siapa Mas sebenarnya. Jadi jangan pernah bilang kayak gitu. Kamu juga jangan pernah sebut diri kamu ini istri titipan. Mas nggak suka. Tapi kalau Mas sudah tahu, suatu saat akan dijodohkan, kenapa Mas mau menikahi Anga? Karena Mas nggak pernah setuju dan nggak pernah mau menerima siapapun wanita pilihan keluarga ini. Mas mau menikah dengan wanita yang ingin Mas nikahi, bukan karena perjodohan atau semacamnya. Tapi sekarang jadinya kayak gini Mas. Ibunya Mas menolak pernikahan kita. Beliau sama sekali nggak suka sama Anga Mas. Terus gimana? Anga menarik nafas yang begitu panjang. Dia merasakan sesak di dalam dadanya sehingga terasa sulit untuk bernafas. Ibu hanya masih terkejut aja sayang, makanya kayak gitu. Besok Mas akan bicara lagi sama ibu. Kamu tenang aja ya, mana ada si ibu mertua yang menolak menantu kayak kamu, goda Aditya ingin mengalihkan pikiran Anga. Ya ada Mas, kan ibunya Mas yang nggak mau. Bukan nggak mau sayang, tapi masih kaget aja. Percaya dong sama Mas. Kap, Aditya menciumi lengan dan bahu istrinya. Rasanya dia begitu merindukan istrinya itu walau sekarang ini Anga ada di pelukannya. Terus, kalau ibunya Mas Adit tetap memaksa Mas untuk menikah lagi gimana? Mas Adit mau, apalagi tadi calon istri pilihan keluarga Mas Adit tadi cantik. Emangnya kenapa? Kamu cemburu ya? Blus. Anga memalingkan wajahnya karena takut Aditya akan menangkap Rona mesra di pipinya. Enggak, siapa yang cemburu? Halah ngaku aja sayang, kamu cemburu kan? Desak Aditya. Tok. Mas Adit, makan siang dulu. Ajak juga istrinya. Sibu dan yang lainnya sudah menunggu di meja makan, suara Mbok Pinem dari luar kamar. Iya Mbok, sebentar lagi. Seru Aditya. Ayo sayang, ajak Aditya, tapi istrinya tak kunjung beranjak dari pangkuannya. Wajahnya yang tadi sempat merona karena ia goda sekarang menjadi pucat padi. Tangan Anga juga mengepal dengan kuat saat ini. Nggak usah takut, ada Mas di sini, Aditya menggenggam tangan istrinya, lalu beranjak dari kamar mereka untuk makan siang bersama. Aditya hanya berharap, kalau ibunya tak akan lagi mengeluarkan kata-kata pedas pada Anga.